Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Givari Alfiantoro dari kelas 3V2, nomor absen 16. Perkenalkan, nama saya Lawan Udin dari kelas 11 DKV 2, nomor absen 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irsad Faiz Nafarudin dari kelas 11 DKV 2, absen 23. Perkenalkan, nama saya Merlin Dasari dari kelas 11 DKV 2, nomor absen 22. Perkenalkan, nama saya Naisila Arbolia Santoso, nomor absen 25, kelas 11 DKV 2. Perkenalkan, nama saya Sarah Amelia dari kelas 11 DKV 2, nomor absen 34. Indonesia masa reformasi tahun 1998 hingga tahun 2024. Reformasi adalah sebuah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang sosial, politik, ataupun agama dalam suatu masyarakat atau negara. Di Indonesia menginginkan perubahan dasar di berbagai sendi kehidupan atau hutan untuk suatu masa sudah Orde Baru. Pada masa reformasi dikeluarkan ketetapan MPR yang bertujuan untuk membangun kehidupan yang demokratis. Diantaranya yang pertama yaitu ketetapan MPR nomor 10 tahun 1998 tentang pokok-pokok reformasi, dan yang kedua ketetapan MPR RI nomor 11 tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan yang ketiga ketetapan MPR RI nomor 12 tentang pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden. Sesudah runtuhnya kekuasaan Presiden Soeharto selama 32 tahun menjabat, yang kini digantikan oleh Presiden B.J. Habibie sejak tahun 2024. Pada masa kekuasaan B.J. Habibie, beliau memulai langkah awal yaitu menurunkan nilai mata uang dolar menjadi 10.000, rekapitulasi perbankan, merekonstruksi perekonomian nasional. Semenjak kekuasaan B.J. Habibie yang menimbulkan kekecewaan, yaitu dengan referendum Timur pada tanggal 4 September tahun 1999 oleh PBB memutuskan Timur tidak lagi menjadi bagian dari wilayah Indonesia. Semenjak kekecewaan itu, B.J. Habibie kini digantikan kekuasaannya oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau disebut dengan Gus Dur. Selanjutnya akan diganti oleh Alwan. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan reformasi. Yang menonjol di masa kepemimpinan Gus Dur adalah pencabutan Instruksi Presiden nomor 14 tahun 1967 berisi tentang pembatasan kepada etis Tiongkok untuk menyerahkan agama dan adat istiadat di depan umum. Langkah politik Gus Dur banyak ditunjukkan penuntasan pelanggaran dalam HAM masa lalu yang memiliki ketertarikan dengan demokrasi dan politik Indonesia. Masa kepemimpinan Gus Dur hanya berlangsung 2 tahun. Hal ini terjadi karena adanya yang pertama, konflik dengan DPR karena Gus Dur mengangkat Kapolri tanpa persetujuan DPR. Yang kedua, munculnya kasus Holugate dan Holugate yang menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Yang ketiga, kebijakan Gus Dur sering melakukan kunjungan ke luar negeri dianggap kurang tepat karena kondisi politik dan ekonomi belum pulih.
pada tanggal 23 Juli tahun 2001, Gus Dur mengeluarkan dekret yang berisi pembukuan MPR dan DPR RI, pengembalian kedaulatan rakyat, dan mengadakan pemilu dalam waktu 1 tahun, dan pembentukan Partai Golkar. Namun, dekret tersebut tidak dapat dukungan dari MPR, DPR, TNI, dan Kapolri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Irsyad. Mengadakan sidang istimewa dengan agenda pandangan umum fraksi atas pertanggungjawaban Presiden Gus Dur dan dilaksanakan pemungutan suara untuk menerima atau menolak. Yang pertama, ketetapan MPR nomor 2 2001 tentang pertanggungjawaban Presiden Abdurrahman Wahid. Yang kedua, ketetapan MPR nomor 3 2001 tentang penetapan Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden. Berdasarkan ketetapan MPR nomor 3 atau 21 tentang diangkatnya Wakil Presiden yaitu Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden. Dan ia menjadi perempuan pertama yang memimpin Indonesia. Ia memimpin kabinet gotong royong didampingi oleh Hamzah Has dari Partai PPP atau P3 sebagai Wakil Presiden. Dan Megawati Soekarno Putri menjadi Presiden kelima Republik Indonesia. Pada tanggal 10 November 2001, MPR melakukan amandemen terhadap UUD 1945. Salah satu perubahan penting dalam amandemen tersebut adalah perubahan tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden yang dipilih langsung oleh rakyat dan mulai diterapkan pada pemilu tahun 2004. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Merlin. Dan Megawati juga menetapkan kebijakan netralisasi PNS, TNI, Polri dalam berpolitik dan melanjutkan amandemen UUD 1945 dan otonom daerah guna menetapkan kondisi politik. Megawati mengeluarkan UUD, diantaranya yang pertama adalah UUD nomor 12 tahun 2003 tentang pemilu. Yang kedua adalah UUD nomor 22 tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPR. Yang ketiga adalah Undang-Undang nomor 23 tahun 2003 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Presiden Megawati juga berupaya memperbaiki ekonomi di Indonesia dengan cara yang pertama adalah privatisasi BUMN. Presiden Megawati menjual Indosat pada tahun 2003 guna menurunkan tingkat inflasi di Indonesia. Yang kedua adalah melakukan pertemuan Paris Club 3 dengan IMF pada 12 April 2002 guna membicarakan penggunaan utang luar negeri di Indonesia. Presiden Megawati juga gagal dalam mempertahankan Pulau Spidani dan Legitan sebagai bagian dari Indonesia dalam mahkamah internasional yaitu PBB. PBB penetapan Pulau Sipadan dan Legitan sebagai bagian dari Malaysia karena pulau tersebut termasuk pulau bekas kekuasaan Inggris di zaman itu. Selanjutnya akan dilanjut oleh Nansila. Pada tahun 2004 dilakukan pemilihan umum dalam 2 tahap. Tahap pertama dilakukan pemilihan legislatif pada tanggal 5 April 2004 diikuti 24 di antara itu terdapat 5 partai yang mendapatkan suara terbanyak. Di antaranya Partai Golkar 24 juta atau 21%, Partai PDI 20 juta atau 18%, Partai PKB 20 juta atau 10%, Partai PPP 9 juta atau 8%, Partai PAN 7 juta atau 6%. Pada pemilihan pertama belum menghasilkan pasangan yang menang secara mutlak. Oleh karena itu dilakukan pemilihan putaran kedua pada 20 September 2004. Hasil pemilu presiden dan wakil presiden putaran kedua
dan dimenangkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala. Demikian berakhirlah masa jabatan atau pemerintahan Megawati. Pada 20 Oktober 2004, dilantiklah Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala sebagai presiden dan wakil presiden. Tidak lama kemudian Presiden ke-6 membentuk Kabinet Indonesia Bersatu. Di zaman Presiden SBY memprioritaskan untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan dan pengangguran, serta pemberantasan KKN yang ia cadangkan dalam program 100 hari pertama pemerintahannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sarah. Pemerintahan SBY JK menaikkan harga BBM sebanyak 3 kali dan berhasil menurunkan selama 2 kali. Dan Presiden SBY juga menaikkan APBN pendidikan sebesar 20% dan memberikan bantuan operasional sekolah. Pemerintahan SBY menghadapi hambatan terutama di sektor keamanan nasional dengan adanya teror bom Bali 1 dan 2 yang melibatkan teroris DR Azarin dan Norodin M. Top dalam hal menghadapi gerakan separatisme. Pemerintahan SBY mencapai keberhasilan kesepakatan dalam dengan gerakan Aceh Merdeka pada 28 Januari 2005. Juga pemerintah membahas kesepakatan perdamaian antara RIGAM bersama gerakan Aceh Merdeka dan menghadapi kesepahaman MOU di Helsinki pada 15 Agustus 2005 untuk mengakhiri konflik yang berlangsung selama lebih dari 3 dekade. Pada 9 April 2009 diadakan pemerintahan legislatif yang diikuti 44 partai politik, khususnya Provinsi Nangroe, Aceh Darussalam, dan Aceh ini mengikuti sertakan 6 partai lokal untuk ikut pemilu legislatif. 10 pemenang partai dalam pemilihan legislatif adalah Partai Demokratif, Golkar, PDI, PAN, PP, PKB, Gerindra, Hanura, dan PPD. Dilanjutkan oleh Alwan. Pada tanggal 8 April 2009 diadakan pemilu presiden dan wakil presiden yang diikuti oleh 3 pasangan, yaitu Megawati Soekarno Putri, Prabowo Subianto, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Yusuf Kala. Pemilu presiden dan wakil presiden dimenangkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono. Pada awal masa jabatan Presiden Jokowi di tahun 2014, hutang negara mencapai 2.600 triliun rupiah. Peningkatan hutang ini disebabkan adanya beberapa faktor, termasuk pelemahan ekonomi akibat COVID-19, peningkatan kebutuhan biaya untuk menangani masalah kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional. Hingga akhir November tahun 2020, realisasi pembiayaan hutang mencapai 1.200 triliun. Dari jumlah tersebut mencapai 1.100 triliun berasal dari penerbitan surat berharga negara atau SBN dan 20 triliun dari pinjaman. Presiden Jokowi Dodo meresmikan jalan tol Indralaya atau Prabu Muli yang merupakan bagian dari jalan tol Trans Sumatera di Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan pada Kamis 26 Oktober 2023. Jalan tol yang dibangun sejak tahun 2019 tersebut memiliki panjang 64 km.
Presiden mengatakan bahwa jalan tol tersebut menelan biaya investasi yang cukup besar, yaitu berkisar 12,5 triliun. Namun Presiden meyakini kehadiran jalan tol tersebut akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat jika produktivitasnya terus ditingkatkan. Pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur bertujuan memindahkan pusat pemerintah dari kota Jakarta untuk mengatasi overpopulasi, kemacetan, polusi, dan penurunan tanah, sekaligus mendorong pemerintah mendorong pemerataan pembangunan. Yang pertama yaitu persiapan di tahun 2021 hingga 2024, yaitu pembangunan infrastruktur dasar, kawasan inti, dan istana negara. 2. Pemindahan awal di tahun 2004 sebagai kegiatan pemerintahan mulai dipindahkan. Dan yang ketiga, pengembangan di tahun 2025 hingga 2045, pengembangan kota pintar, ramah lingkungan, dan berbasis teknologi. Sekian presentasi dari kami. Bila ada yang ingin ditanyakan, mohon segera ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.